adik bayi nanti kalau pakai mic takutnya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alal asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu yang kami hormati dan tentunya pada tuan rumah yang di sini adalah Ibu Agus dan Berlian Aurel Amanda dan keluarga Bapak Agus Suprapto selaku yang dihormati Allah dan juga yang sedang berbahagia atas kelahiran cucu yang pertama putri yang bernama Ade Atia Maheswari Al-Mekah AWK. Masya Allah, namanya sangat indah gitu. Tentunya ya kita semuanya hadir di rumah keluarga Bapak Agus Suprapto memenuhi undangan dalam rangka tasyakuran atas kelahiran putri atau cucu pertama dari keluarga Bapak Andike Afrian Kukuh Wicaksono dan Ibu Berlian Aurelia Amanda dan juga cucu pertama dari keluarga Bapak Agus Suprapto. Semoga kehadiran ibu-ibu semuanya pada saudari ini memberikan tambahan doa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya berharap semoga putri dari Bapak Andika Afrian dan Ibu Berlian menjadi salah satu putri yang solehah dan menjadi anak yang membanggakan keluarga, membanggakan masyarakat, menjadi anak yang bermanfaat tidak saja untuk keluarga tapi juga bagi masyarakat, negara dan tentunya agama. Kita harapkan semoga kita yang hadir di sini bisa memberikan tambahan doa sebagai rasa syukur atas kelahiran putri dari Bapak Andika Afrian Kukuh Wicaksono. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan tentunya kita semua sebagai salah satu pengikut beliau. Semoga senantiasa diberikan syafaat, diberikan pertolongan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimatullah, pada kesempatan hari ini saya meminta keluarga Ibu Agus Suprapto untuk sedikit memberikan tausiah kaitannya dengan acara tasyakuran kelahiran putri dari Bapak Andika dan Ibu Berliana. Mungkin pada kesempatan 4 bulanan atau 7 bulanan kami pernah menyampaikan bahwa seorang anak ini adalah amanah gitu. Amanah yang luar biasa yang Allah titipkan kepada orang tua. Dalam hal ini adalah Bapak Andika dan Ibu Berliana. Banyak orang tua atau mungkin pasangan muda yang menanti bertahun-tahun belum diberikan kepercayaan amanah untuk memiliki keturunan. Ini Masya Allah ya, Ibu Berliana dan Bapak Kukuh langsung ya diberikan Allah itu amanah kepercayaan. Berarti Allah sudah berhusnudon, berprasangka baik bahwa Bapak Andike dan Ibu Berliana itu bisa menjadi orang tua yang betul-betul siap untuk mengemban amanah dengan dikaruniai seorang putri atau seorang putra. Berarti di sini kita melihat bahwa beliau berdua ya, Bapak Andika dan Ibu Berliana itu adalah orang tua yang dipilih untuk bisa mendidik putra atau putrinya menjadi seorang putri yang insya Allah solehah ya, seorang putri yang insya Allah bisa, kalau orang Jawa mengatakan bisa mengangkat derajat orang tua, bisa memberikan nama baik pada keluarga dan tentunya membanggakan pada
keluarga semuanya. Di sini kami hanya sedikit saja menyampaikan tentang tasyakuran ini. Berkali-kali kami sampaikan bahwa tasyakuran kelahiran seorang anak, baik itu laki-laki atau perempuan, merupakan dalam agama Islam yang kita sebut dengan sunnah mu'akkad. Ini sebuah ajaran yang sebenarnya ini sesuatu yang sangat bagus apabila kita menjadikan kegiatan akikah atau mungkin syukuran atas kelahiran seorang bayi itu menjadi tradisi yang senantiasa bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga yang berbahagia. Kalau mungkin di adat-adat kita dulu ya, zaman kita, orang tua kita itu mungkin tidak mengenal acara tasyakuran akikah ya. Kebanyakan mengenalnya dengan apa Bu? Selapan, gitu. Selapan itu 40 hari ya, dari kelahiran. Tapi kalau dalam Islam justru 7 hari setelah kelahiran seorang bayi itu dilaksanakanlah yang namanya tasyakuran. Lebih kita kenal dengan nama akikah. Kalau orang Jawa akikohan ya. Baik itu untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sunnah mu'akkad ini menjadi sesuatu yang menjadi hal yang positif apabila kita sebagai seorang muslim, terutama keluarga yang diberikan Allah kecukupan ya. Dan hal ini adalah kecukupan materi untuk bisa melakukan acara akikohan. Bagaimana hadis Nabi mengatakan bahwa setiap kelahiran seorang bayi maka gadekan dengan menyembelih kambing atau melakukan akikohan. Untuk anak laki-laki adalah berapa Ibu? 2 ya, artinya menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kok beda-beda? Hanya ini ketentuan Allah, kita nggak bisa milih ya. Saya boleh request kalau laki-laki 1, perempuan 1 gitu loh, seimbang sama adil. Tapi Allah tetap memberikan pada kita bahwa laki-laki kok 2, tentunya ada apa? Ada maksud dan tujuannya. Bila kenapa kok laki-laki 2, perempuan 1? Ya, karena laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang nantinya ketika dia sudah besar, sudah dewasa itu menanggung keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, bahkan ibunya, ataupun mungkin saudara perempuannya. Maka di sini di pundaknya lah dia menanggung beban yang berat, yang seimbang. Makanya ada 2. Maka disembelihlah dengan menggadekan, memotong 2 ekor kambing. Kalau kita perempuan cukup 1 ekor kambing. Kalau seumpama tidak mampu, ya semampunya berarti. Karena bukan merupakan sebuah kewajiban, tapi sunnah mu'akkad, sunnah yang penting bagi yang mampu atau memiliki kecukupan dalam hal melakukan tasyakuran berupa akikah kelahiran seorang bayi, yaitu 7 hari setelah kelahiran seorang bayi. Kalau tidak mampu maka boleh ya 7 kali lagi ya, 14 harinya setelah kelahiran. Jika kita memang apa ya kondisinya belum meningkat, maka boleh kelipatannya, berarti boleh 21, boleh 28 dan sebagainya. Tapi intinya adalah menyembelih akikah adalah setelah 7 hari dari kelahiran seorang bayi. Iya, kalau 40 hari ada kan itu merupakan tradisi di masyarakat Jawa ya. Kalau masyarakat Jawa itu tidak 7 hari tapi selapanan ya. Senang gitu. Bagian namanya di sini, yang di sana. Saking katai nenek kakeknya yang menyayangi adik kita sehingga diberikan kesempatan untuk katakan bersyukur pada Allah dengan wujud tasyakuran akikah maupun tasyakuran kelahirannya ya dia. Ya saya tahu. Ya, baik Ibu, kami sampaikan juga tentang akikah. Akikah sendiri berasal dari kata al-aku. Al-aku itu artinya adalah memotong. Jadi kalau kita itu
melakukan acara akikah 7 hari kelahiran, maka disitulah bersamaan dengan mencukur rambut pada bayi itu, maka saat itu pula ya bersamaan dengan memotong kambing atau memotong hewan yang akan kita gunakan untuk tasyakuran akikah. Sebenarnya maknanya seperti itu. Apakah harus persis ya? Pokoknya intinya 7 hari itu ketika kita memotong kambing, maka saat itu bayi juga dikerik, dipotong rambutnya. Jadi akikah sendiri berasal dari Arab, artinya al-aku. Al-aku itu artinya adalah memotong. Kemudian para ulama juga sepakat mengatakan bahwa akikah sendiri artinya adalah rambut. Ya, rambut yang ada di kepala anak yang baru lahir. Mila kalau anak bayi yang baru lahir itu kan rambutnya Mila kan masih karena itu bawaan dari sejak dalam kandungan, maka memang betul walaupun kita rambutnya kok ketol ya mana dicukur gitu ya, tapi itu aturannya memang harus harus dicukur. Bahkan dicukurnya itu tidak hanya sebagian, tapi dicukur seluruhnya gundul. Karena apa? Karena nanti ketika kita itu mencukur gundul bayi rambutnya itu, maka rambut itu harus ditimbang, dan kemudian kita sedekahkan seberat jumlah rambut yang ada pada berapa gram gitu ya beratnya. Kalau bayinya rambutnya kebetulan tebal ya berarti sesuai dengan kemampuannya. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Kemudian kami lanjutkan tentang akikah ya. Di dalam Islam ada sebenarnya tata cara kita itu melakukan tasyakuran akikah, termasuk dalam hari ini adalah kegiatan yang sering mengiringi memotong rambut. Yang kedua memberi nama ya. Jadi setelah memotong rambut biasanya sekaligus menyembelih hewan kambing, kemudian memberikan nama. Biasanya kita diundang, ini sudah diberi nama ini. Betul sekali, itu kan ada tata caranya di dalam tasyakuran akikah. Jadi pertama adalah kegiatannya adalah mencukur rambut bayi, kemudian menyembelih kambing, dan korban tadi menyembelih kambing akikah gitu ya. Kemudian memberi nama tentunya dengan nama-nama yang indah, karena nama adalah sebuah doa dan harapan. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah, Ibu. Bersedekahnya bisa 2 cara. Yang pertama adalah bersedekah dengan daging hewan yang kita sembelih atau akikah tersebut. Sebagian ulama mengatakan bersedekahlah ketika kita mengadakan akikah itu dengan daging yang sudah dimasak atau sudah matang, dan diperbolehkan bagi keluarga untuk ikut mengkonsumsi untuk makannya. Jadi tidak ada larangan bagi keluarga. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita itu melakukan upacara akikah, penyembelihan hewan akikah, kemudian dimasak, maka pertama yang bisa kita lakukan adalah mensedekahkan kepada fakir miskin. Jadi jangan lupa, kita misalnya kadang-kadang mengundang tetangga tapi lupa ada orang-orang yang mungkin panti asuhan atau orang-orang miskin ya, mungkin bisa juga kita undang atau kita kirimkan ya. Jadi bersedekah dengan memberikan daging yang sudah dimasak itu kepada fakir miskin atau bisa anak yatim, kemudian mengundang tamu-tamu seperti ini gitu ya. Dan bahkan tuan rumah boleh memakan daging yang sudah diolah tersebut. Kalau sebagian orang ada mengatakan tuan rumah nggak boleh, boleh. Jadi tidak ada yang mengatakan nggak boleh, boleh. Nanti kalau nggak boleh ya tuan rumahnya itu ya. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan begini, boleh kita memberikan daging akikah itu berupa daging mentah, tapi diutamakan ketika daging tersebut sudah dalam keadaan matang. Jadi boleh kalau terpaksa boleh, tetapi diutamakan daging tersebut sudah diolah, siap dimakan. Bahkan dengan mengundang ke rumah, kemudian dimakan di tempat
di mana diadakan syukuran adalah suatu hal yang diperbolehkan. Jadi jangan khawatir ketika ibu-ibu, menurut saya ketika kita ada tasyakuran akikah terus katanya kan nggak boleh ngundang ke rumah, nggak boleh makan dagingnya. Waduh, tuan rumah nanti nih. Nah, jadi diperbolehkan tuan rumah untuk mengambil dagingnya. Tapi diutamakan adalah bersedekah karena ini syukuran ya, syukuran akikah tadi, maka diutamakan bersedekah kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Kemudian berikutnya adalah sedekah dengan apa tadi? Dengan rambut yang sudah dicukur tadi ya Bu. Jadi rambut yang sudah kalau biasanya kan begini ya, terus dicukur nih, terus dimasukkan ke apa itu gitu. Ada air atau minyak ya. Nanti kemudian setelah itu rambutnya itu ditimbang berapa beratnya, berapa gram, kemudian orang tuanya bersedekah seberat rambut yang pertimbang tadi, misalnya 1 gram gitu ya. 1 gram sekarang berapa Bu? 1 juta katakan. Nah, berarti bersedekah dengan 1 juta. Kok berat ya? Ya itu. Memang hukumnya seperti itu ya. Maka bersedekah dengan ya senilai berat dari rambut bayi yang dikerik tadi. Kemudian berikutnya adalah memberi nama tadi ya, memberi nama dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik sesuai dengan doa dan harapan dari orang tua. Nah, kemudian ketika kita di masyarakat mungkin juga dijumpai nih prosesi yang biasanya non sewu bayinya itu digendong sama ayahnya pakai payung, kemudian dicukur nawa keliling itu ya sesuatu yang baik saja. Kemudian dibacakan sholawat Tola al-badru alaina, ini ya bagus saja. Karena itu kan sebenarnya sholawat itu dibaca ketika dulu menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Jadi itu adalah sholawat, intinya adalah menyambut kelahiran seorang anak dengan kegembiraan. Diumpamakan itu adalah seperti cahaya matahari yang bersinar yang sangat indah, sehingga kelahiran seorang bayi itu disambut dengan ya, bayi zaman sekarang itu kan seperti itu ya, sudah bisa disuruh bergaya, berpose, ada fotonya ya. Bahkan mungkin bayinya udah bisa melek matanya. Masya Allah, itu bayi modern. Sudah ini ya, sesuai dengan zamannya. Generasinya generasi nama nih ya. Generasi alfa. Terus zaman bayi anak-anak kita dengan anak sekarang sangat berbeda. Anak sekarang itu sudah lebih, karena mungkin gizinya juga sudah lebih bagus, orang tuanya lebih siap menjadi orang tua yang sesungguhnya. Kalau kita kan dulu mungkin ilmunya belum cukup untuk menjadi orang tua, baik ilmu parenting maupun ilmu dalam merawat anak secara benar nih. Nah, kalau orang tua zaman sekarang, anak sekarang itu apa-apa sudah bisa searching, sehingga lebih siap untuk menjadi orang tua. Nah, kalau kita dulu mungkin masih banyak bertanya sama orang tua ya. Bahkan mau mandikan aja belum berani kalau belum puput. Gitu Bu. Mau apa lagi ya, kalau dulu itu apa-apa malu orang tua. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, kita masih nurut. Kalau anak sekarang, masa juga punya ponaan-ponaan itu juga sudah nggak dianggap orang tuanya itu. Kalau gini-gini lah nggak ada itu, kalau di kesehatan tuh nggak ada. Kalau anak sekarang kan mungkin bayinya udah nggak dibuta gitu, nggak dibuta, nggak pudelnya nggak usah dikasih uang logam, nggak usah dikasih apa nih kan berkeling dan sebagainya, karena mereka sudah rasional dan mereka paham bahwa dalam mendidik anak-anak itu harus berdasarkan pada sesuatu yang benar, dalam arti benar secara ilmunya, benar di dalam mendidik sesuai dengan ajaran agama. Nah, kita ini sebagai orang tua atau mungkin bagi ibu-ibu atau orang tua yang muda tentunya perlu sekali untuk ini aja belajar tentang parenting yang tentunya itu lebih betul secara teori, secara ilmu pengetahuan dan juga secara agama dibenarkan.
Kalau kita dulu mungkin hanya ini nggak boleh gini, nanti nah, begini gitu ya, nanti kena sawan misalnya, atau bayinya harus sewu dipakein sembelih biar tidak diganggu makhluk sawan, atau pudele dikasih uang logam biar tidak bodong dan seperti itu kan sebenarnya, atau diberito biar tidak kembung dan seperti itu. Itu kan sebenarnya adalah ilmu yang dari nenek-nenek kita diberikan pada kita. Kalau anak-anak sekarang atau generasi sekarang, insya Allah sudah lebih paham di dalam merawat kemudian ibu yang dirahmati Allah, ada hal juga yang perlu kita pahami ketika mungkin mempunyai putri atau mungkin mempunyai cucu. Ini kalau aku punya cucu nih, bahwa sesungguhnya di dalam kita ikut membantu merawat atau mungkin mengasuh anak ini, sebagaimana tadi kita bacakan dalam Quran surat Luqman ya, intinya tentang bagaimana mendidik anak. Maka paling penting dari orang tua adalah keteladanan. Kita tidak perlu memerintah anak itu sholat ketika kita menginginkan anak kita sholat. Maka cukup dengan apa? Contoh saja. Ketika kita menjalankan sholat, maka anak kita akan sholat. Ketika kita mencontohkan sesuatu yang baik, berbicara yang baik, maka anak kita akan ikut baik. Jadi perlu bagi kita sebagai orang tua itu tidak perlu dengan banyak bicara atau banyak ceramah, tetapi cukup dengan contoh saja. Pendidikan terbaik adalah dengan contoh, bukan dengan banyak bicara atau dengan lisan. Apalagi anak-anak generasi Z sekarang ini, ya mungkin nanti kalau kita banyak berbicara atau marah, nanti anak-anak kita akan balik ke kita. Nah itu kan dulu zamannya masih zaman jadul ya. Sehingga kita tentunya bisa belajar dari orang tua dulu bagaimana ketika mereka itu mendidik tidak bisa kita samakan. Maka Rasulullah selalu berpesan, didiklah anak kita itu sesuai dengan zamannya, jangan mendidik sesuai zaman kita. Zaman kita mungkin masih manut ya dengan orang tua. Oh tidak boleh misalnya ya, misalnya kalau zaman dulu kita nggak boleh duduk depan pintu karena apa Bu? Ya, kalau nyaponi kudu pesing kok ndak. Jadi